Selama-lamanya kami ingin tinggal dalam hadirat Tuhan. Selama-lamanya kami ingin tinggal dekat dengan Tuhan. Sebab dalam hadirat-Mu kami dapatkan kekuatan. Dalam hadirat-Mu kami mendapatkan penghiburan. Dalam hadirat-Mu ada pengharap. Karena itu tatkala setiap pagi kami datang di altar kudus Tuhan, ini yang kami dapat. Tuhan, ada damai sejahtera, ada kekuatan, ada sukacita, ada pengharapan. Karena kami tahu dekat dengan Tuhan kami tenang. Dunia yang penuh dengan ketakutan, dunia yang penuh dengan ancaman, dunia yang penuh dengan kekhawatiran, kami tinggal di dalamnya. Tapi tatkala kami datang di altar kudus Tuhan, di hadirat Tuhan, ini yang kami rasakan. Ada kekuatan dari sorga yang mendukung kami, menyupport kami, memberikan kami kemampuan untuk menghadapi badai di tengah-tengah dunia ini. Karena itu ya Bapa, ini yang kami rindukan. Roh Kudus bicara bagi masing-masing kami, sampaikan sesuatu bagi kami. Secara khusus dalam rangkaian ibadah tentang sukacita. Apapun yang terjadi dalam hidup kami ini, yang kami mau pegang, sukacita adalah keputusan kami. Karena kami mengerti kami sudah diselamatkan. Karena kami mengerti dosa kami sudah diampuni. Itu sebabnya kami rindu ya Tuhan, bicara bagi masing-masing kami. Umat yang oleh anugerah Tuhan percayakan hadir bersama-sama dalam ibadah ini. Betul kami ada di rumah kami masing-masing, tapi satu yang kami percaya, Tuhan juga hadir ada di rumah kami masing-masing. Sebab ada hadirat Tuhan, ada lawatan Tuhan, maka ada kuasa dinyatakan atas rumah kami, sehingga seluruh isi keluarga kami diselamatkan, kami diteguhkan, iman kami dikuatkan. Sampaikan sesuatu bagi kami ya Roh Kudus. Kami buka hati kami sendingkan telinga kami untuk dengarkan firman. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, selamat pagi, shalom buat setiap kita yang baru hadir pagi hari ini, baik yang di Facebook maupun setiap umat Tuhan yang sudah bergabung di Zoom. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kita masih ada dalam rangkaian serial tentang sukacita, iya kan? Dan kita sekarang sudah ada di poin yang keempat. Apa dasar sukacita kita? Iya kan, karena kita mengerti apa yang terjadi itu tidak bisa mempengaruhi sukacita kita. Kenapa? Karena dasarnya kita adalah orang-orang yang harus memutuskan apapun yang terjadi saya harus tetap bersukacita. Sehingga pada akhirnya keadaan apapun yang terjadi hari-hari ini, bahkan ada orang-orang yang mungkin berusaha menghilangkan damai sejahteramu, mencoba untuk menghancurkan pekerjaan, usaha, dagang, rumah tanggamu, tapi kita tetap mau memutuskan apapun yang terjadi, saya tetap mau bersukacita. Nah, kita sudah belajar beberapa hal dan saya sedikit review buat setiap kita kenapa kita perlu bersukacita. Karena sukacita adalah sebuah keputusan. Kalau kita berani untuk mengambil sebuah keputusan akan apapun yang terjadi saya harus bersukacita, maka kita harus punya dasarnya. Iya kan, dasarnya apa saya bersukacita? Dasarnya bukan karena perasaan-perasaan saya. Dasarnya bukan karena apa yang terjadi di depan saya harus bersukacita. No, tapi karena saya punya kepastian. Yang pertama, saya bersukacita karena dosa saya sudah diampuni. Amin. Karena dosa kita sudah diampuni, itu yang menjadi dasar sukacita kita. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal ibadah kita diampuni dosanya. Sehingga Daud bilang, berbahagialah mereka yang dosanya diampuni, yang kesalahannya tidak diperhitungkan. Yang kedua, apa dasar sukacita kita? Karena firman Tuhan, iya dan amin. Apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali kepada Allah dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang Allah kehendaki dan berhasil dalam apa yang Allah suruhkan. Itu dasar sukacita kita. Apa itu? Bahwa setiap firman yang tercatat dalam Alkitab itu pasti akan digenapi. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik iota tidak dijawab, tidak digenapi. Dengan kata lain, semua dalam firman-Nya pasti akan digenapi dan pasti akan terjadi. Itulah yang menjadi dasar sukacita kita yang kedua. Iya kan? Dan kemarin kita sudah belajar juga apa yang menjadi dasar sukacita kita yang tiga. Dasar sukacita kita yang tiga karena Tuhan menyertai kita. Dia adalah Allah
Immanuel. Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang sekali-kali tidak pernah membiarkan kita. Jaminannya jelas. Yesus berkata, "Aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman." Dengan kata lain, bahwa ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jaminannya jelas. Yesus pegang tangan kita. Amin. Yesus pegang tangan kita, Yesus memelihara hidup kita, dan Yesus menjamin kehidupan kita karena Dia menyertai kita. Kita diberinya kuasa. Amin, saudara. Sehingga akhirnya kita mengerti dasar sukacita kita yang ketiga, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita masuk hari ini dalam poin yang keempat. Apa yang menjadi dasar sukacita kita? Iya kan? Dasar sukacita kita yang keempat, saya pelajari, saudara dikasih dalam Tuhan, hidup kita dipakai oleh Tuhan. Maksudnya apa? Tuhan memberikan mandat, Tuhan memberikan kepercayaan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya diberi kepercayaan sama Tuhan yang mempunyai langit dan bumi. Amin. Itu jadi kebanggaan kita loh, saudara. Kita berpikir, siapa saya? Siapa saya? Tuhan mau pakai saya untuk menjadi berkat dalam rumah tangga saya. Siapa saya? Tuhan menjadi berkat, menjadikan saya berkat di tengah-tengah lingkungan saya, tempat saya bekerja, di tempat saya berusaha. Siapa saya? Karena ini yang saya percaya, ketika Yesus menyelamatkan kita, Dia tidak hanya menyelamatkan kita lalu pergi meninggalkan kita. No, Dia menyelamatkan kita, Dia memperlengkapi kita, lalu Dia mengutus kita untuk dipakai memperluas kerajaannya di muka bumi ini. Sama-sama bilang sama saya mau dipakai Tuhan. Amin, saudara. Saya mau dipakai Tuhan. Nah, karena iblis tahu di hari-hari terakhir akan banyak anak-anak Tuhan yang mau memberikan diri, memberikan hidup. Karena itu keputusan loh, saudara. Tuhan tidak pernah memaksa. Tapi ketika Tuhan menyelamatkan, Tuhan punya satu goal, supaya engkau menjadi perpanjangan tanganku di tengah-tengah muka bumi ini. Karena itu Roh Kudusnya ada pada kita. Diperlengkapinya kita. Untuk apa? Untuk menjangkau. Dan Tuhan tidak pernah memaksa. Makanya Yesus pernah bilang, jika anak-anak manusia, anak-anak Abraham tidak memuji menyembah Tuhan, maka Tuhan akan memakai batu-batu untuk menyembah Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan tidak menciptakan kita sebagai robot yang disetting, yang diatur dan dipaksa. Tapi Tuhan memberikan kita kehendak bebas untuk kita memilih apakah kita mau memberikan diri kita dipakai oleh Tuhan. Itu adalah keputusan. Dan ini jadi dasar sukacita kita yang keempat. Hidup saya dipakai oleh Tuhan. Karena hidup saya dipakai oleh Tuhan, nanti kita akan belajar apa yang saya harus lakukan untuk hidup saya dipakai oleh Tuhan, ya. Roma pasal 6 ayat 11 sampai dengan ayat 13. Roma pasal 6 ayat 11 sampai 13. Apa Rasul Paulus katakan di sana? Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Jadi kita harus memandang seperti ini. Rasul Paulus bilang bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kita harus memandang hidup kita saat ini. Hidup yang mana? Hidup yang sudah diberikan kepada Kristus. Dengan kata lain, berarti kita tidak lagi boleh memakai ego kita dalam kita menjalankan hidup kita. Kenapa? Karena Yesus sudah menyelamatkan kita dari dosa. Kita sudah melepaskan dosa. Kita sudah memberikan hidup lama kita mati, dan kita bangkit untuk hidup yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Maka Rasul Paulus bilang, hendaknya kamu memandangnya seperti ini. Ini yang harusnya kamu lihat seperti ini, bahwa kamu telah mati bagi dosa dan kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Hidup bagi Allah, hidup untuk Allah, dipakai oleh Allah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Sehingga akhirnya kita mengerti, hidup saya tatkala saya diselamatkan, berarti saya harus menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Hidup saya harus saya berikan kepada Tuhan untuk dipakai, untuk menjangkau jiwa, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karena hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan, saudara. Kita diberikan kepercayaan, kita diberikan kesempatan untuk apa? Untuk melayani Raja dari segala raja. Jangan jadi orang-orang sombong ketika ditanya, ayo kapan pelayanan? Aduh sorry ya, saya belum sempat, masih sibuk.
Hati-hati bos. Lu sibuk karena apa? Karena berkat-berkat Tuhan kan. Yang memberkati kita Tuhan kan. Terus kita bilang kita sibuk karena berkat-berkat Tuhan, sampai kita lupa tidak mau melayani pribadi yang memberi berkat. Nanti Tuhan kasih istirahat bos, selesai kita. Iya kan? Ketika kita dipercayakan untuk melayani, ketika kita dipercayakan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan, kita dipercayakan untuk dipakai oleh Tuhan, lakukan. Karena hidup ini adalah kasih karunia Tuhan. Kita dipercayakan oleh Tuhan hidup sementara. Di kesementaraan waktu ini biarlah kita berikan yang terbaik kepada pribadi yang sudah menyelamatkan kita. Berapa lama sih hidup kita bos? Berapa lama sih? Apalagi di masa-masa COVID ini kita nggak tahu, saudara. Kita nggak tahu. Makanya hidup adalah kesempatan. Selagi Tuhan berikan kesempatan, pakai kesempatan itu untuk dipakai Tuhan. Pakai. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya mau hidup dipakai oleh Tuhan. Amin. Kalau kita mau hidup dipakai Tuhan, berarti kita harus ngerti dasar sukacita saya adalah ketika saya memberikan hidup saya, ketika saya memberikan diri saya untuk dipakai oleh Tuhan. Ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Hati-hati, dosa punya kuasa. Dan selalu saya bilang, tidak ada yang kebal dari dosa. Gak ada, saudara, siapapun dia. Karena itu Rasul Paulus kasih kuncinya. Seperti inilah kita memandang kehidupan kita. Apa? Bahwa saya telah mati bagi dosa dan sekarang saya telah hidup untuk Allah dalam Kristus Yesus. Itu yang kita pikirkan, itu yang ada dalam benak dan hati kita. Sehingga akhirnya dosa telah mati. Dan kita, kalau dosa mati, maka tidak lagi kita menuruti keinginannya. Hati-hati dengan keinginan dosa, saudara. Wow, itu berjuang. Setiap hari kita berjuang. Tapi kalau kita belajar untuk, Alkitab katakan belajar untuk ini loh yang kamu harus memandangnya, seperti ini loh yang harus kamu lihat. Bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan lagi berkuasa dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ayat 13, ayat terakhir. Dan janganlah kamu, lihat saudara, menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai. Jadi setan juga cari orang untuk dipakai. Sampai hari ini. Iya kan? Tuhan mau memakai kita, tapi setan tidak tinggal diam. Setan akan pakai kita. Kalau kita tidak mau dipakai oleh Tuhan, maka setan akan pakai kita. Kita yang memutuskan. Saya mau dipakai oleh Tuhan yang menyelamatkan saya, atau saya mau dipakai oleh setan yang ujung-ujungnya menghancurkan kehidupan saya. Keputusan ada di kita. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Kepada dosa dipakai untuk sebagai senjata kelaliman. Tetapi apa dibilang? Serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu sudah mati tetapi sekarang hidup. Lihat. Dan serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Lihat, ada dua pilihan di sini. Kita mau menyerahkan hidup kita untuk dipakai setan sebagai senjata-senjata kelaliman, atau kita mau menyerahkan tubuh kita untuk dipakai oleh Allah sebagai senjata-senjata kebenaran. Kita ada di mana saat ini? Dan itu yang memutuskan saudara dan saya. Kita yang memutuskan hari-hari ini apa yang saya mau putuskan. Untuk saya dipakai oleh setan atau saya dipakai oleh Tuhan. Kalau engkau dalam rumah tanggamu cuma ngajakin ribut aja istrimu, ngajakin ribut dalam suamimu, ya kan, ngajak ribut, berantem anak-anak mertuamu, engkau sedang dipakai setan, bos. Kalau engkau dalam dagangmu, dalam usahamu, dalam bisnismu, engkau menipu, engkau curang, engkau cari keuntungan untuk dirimu tanpa engkau pedulikan orang-orang lain, engkau sedang dipakai setan, bos. Tapi sebaliknya, kalau kita menjadi pembawa-pembawa damai, Yesus sendiri katakan berbahagialah mereka
yang menjadi pembawa-pembawa damai, sebab mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Kita mau hidup kita dipakai oleh Tuhan, tapi seringkali tanpa kita sadari kita sedang dipakai oleh setan dengan senjata-senjata kelalimannya yang kita gunakan dalam tubuh kita. Kita menyakiti hati orang, kita ngomong kasar sama orang lain, sehingga orang lain sakit hati, kepahitan, kecewa. Tahukah saudara, tanpa kita sadar kita sedang dipakai mulut kita sebagai senjata kelaliman. Hati-hati. Kita yang memutuskan pada akhirnya siapa yang saya mau ikuti untuk saya hidup dalamnya. Saya mau menyerahkan tubuh saya kepada setan sebagai senjata kelaliman. Saya mau menyerahkan hidup saya kepada Tuhan sebagai senjata kebenaran. Keputusan ada di kita. Tapi saya mau ingatkan satu hal ini. Tuhan sedang mencari orang-orang yang siap dipakainya di akhir zaman. Karena Yesus menyelamatkan saudara dan saya, bukan cuma sekedar untuk menyelamatkan lalu membiarkannya. Yesus menyelamatkan saudara dan saya memiliki satu visi. Makanya ketika dia disalibkan, dia akan terangkat ke surga. Saudara dikasih dalam Tuhan, dia bilang apa? Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Tugas kita setelah kita diselamatkan adalah menjadi senjatanya Allah. Senjata kebenaran. Engkau bekerja, engkau berusaha, engkau berbisnis. Yes, lakukan itu. Enggak saya bilang semua harus jadi pendeta, tapi semua orang harus mengerjakan hidupnya sebagai alat kebenaran Tuhan. Di tempat engkau bekerja, di rumah tanggamu, di tempat engkau berbisnis, di tempat engkau sekolah, di tempat engkau berkuliah, pakai tubuhmu sebagai senjata kebenaran. Itu yang Yesus mau. Amin. Lihat Yohanes 15 ayat 16. Yesus bilang begini, saudara. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Lihat, bukan kita yang memilih Yesus, tapi Yesuslah yang memilih kita. Setelah Yesus memilih kita, Yesus menyelamatkan kita, apa yang kita lakukan? Dia suruh kita pergi, bos. Hasilkan buah. Pakai hidupmu, pakai usahamu, pakai pekerjaanmu, pakai rumah tanggamu, pakai apa yang kau kerjakan sehari-hari untuk menghasilkan jiwa-jiwa. Supaya kita merebut banyak orang dari jalan yang menuju api neraka. Kita diberikan kuasa itu. Kita membawa surat mandat, engkau dipakai oleh Tuhan sebagai utusan Tuhan. Dan ketika Tuhan memakai saudara dan saya, maka Tuhan memperlengkapi kita dengan kuasa. Jangan takut. Itu yang perlu kita ingat. Karena jaminannya jelas ketika Yesus mengutus untuk memenangkan banyak jiwa. Yesus bilang apa, saudara? Aku menyertai engkau. Dengan kata lain, ketika kita mengerjakan apa yang Tuhan mau, maka ada penyertaan Tuhan. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Lihat, tanda-tanda itu menyertai setiap kita yang mau cari kebenaran, membawa kabar baik. Sehingga akhirnya kita mengerti hidup kita mau dipakai oleh Tuhan, dan Tuhan akan memperlengkapi kita. Makanya Yesus juga mengumpamakan kita sebagai garam dan terang dunia dalam Matius 5 ayat 13 dan 16. 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Lihat, ada fungsinya. Garam memiliki fungsi memberikan rasa di tengah-tengah kehambaran. Kita memberikan rasa. Justru bukan kita menghilangkan rasa sehingga akhirnya orang tawar hati orang jadi pada hambar karena hidup kita. Bahaya. Berarti kita sudah tidak berfungsi lagi sebagai garam dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan?
Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Jangan sampai hidup kita udah gak ada guna, saudara. Jangan sampai. Yang Yesus mau hidup kita berguna. Yang Yesus mau hidup kita bermanfaat bagi banyak orang. Sehingga akhirnya kita bisa memiliki rasa buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bahkan di ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi selain garam untuk memberikan rasa di tengah-tengah ketawaran, kita juga adalah terang untuk menerangi tengah-tengah kegelapan. Dari garam maupun terang memiliki fungsi, berguna, bermanfaat. Itulah yang Tuhan Yesus mau sebagai anak-anak Tuhan. Kita memiliki fungsi, ada kebergunaannya. Kita diselamatkan untuk menghasilkan buah. Apa buah? Sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kita. Namun kalau buahnya itu asam, buahnya itu busuk, maka engkau hanya jadi batu sandungan buat orang lain. Katanya orang Kristen tapi kau mulutnya kasar. Katanya orang Kristen tapi kau jahat. Katanya orang Kristen tapi kau tipu sana, tipu sini. Kita menghasilkan buah yang busuk. Apa yang Alkitab catat kalau Yesus bilang garam itu tidak lagi menjadi asin. Dia sudah tawar, maka tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang. Hidupnya itu gak ada gunanya, hidupnya gak ada fungsinya. Yesus yang bilang, saudara. Sehingga akhirnya hidup kita gak memiliki fungsi lagi. Untuk apa kita hidup? Barang kalau udah gak ada fungsinya, kalau gak masuk gudang, direktur, saudara, balik pabrik. Karena udah gak fungsi. Atau dibuang. Itu barang. Karena itu berfungsilah, bergunalah. Karena kita sudah diselamatkan. Pakailah anggota-anggota tubuh kita sebagai senjata kebenaran. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, ayat 15, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan meletakkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang yang ada di dalam rumah itu. Lihat, ada fungsinya. Bercahayalah, bersinarlah, memiliki rasa. Tujuannya satu di ayat 16. Apa ayat 16 katakan? Di ayat 16 bilang begini, saudara. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Lihat, demikianlah hidupmu memberi dampak di depan orang. Supaya apa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Lihat, hidup yang berdampak, hidup yang berguna, tujuannya memuliakan Bapa yang di sorga. Itulah kenapa Yesus menyuruh kita berdampak, berguna. Pakai hidupmu, karena Tuhan mau memakai engkau. Tuhan mau memakai kita, saudaraku, untuk kemuliaan. Bayangin kita nih manusia yang dulunya hidup kita hancur, kita diselamatkan kasih karunia Tuhan, dipercayakan Tuhan untuk memuliakan namanya. Kita dipercayakan, saudara. Siapa kita? Kita kalau mau jujur kita bilang, Tuhan saya nggak layak. Tapi Tuhan bilang, aku menyempurnakan engkau, aku mempersiapkan engkau, aku memperlengkapi engkau. Pergi supaya banyak orang memuliakan aku melalui hidupmu. Itu yang Tuhan mau. Sehingga akhirnya kita mengerti, Tuhan saya tahu saya nggak sempurna, tapi Tuhan mau pakai hidup saya. Tuhan saya tahu saya masih lemah, tapi Tuhan mau pakai hidup saya. Maka saya mau taat. Belajar taat aja. Belajar taat aja, saudara. Saya pelajari begini, karena Tuhan mau memakai hidup saudara dan saya. Ingat, dasar sukacita kita yang keempat adalah Tuhan memakai hidup kita. Itu menjadi dasar sukacita kita yang tak terbendungi, tak bisa diungkapkan. Kenapa? Karena kita merasa berharga ketika Tuhan mau pakai hidup saya. Saya cuma bilang, siapa saya? Itulah yang menjadi dasar sukacita saya. Di tengah-tengah kesia-siaan hidup, di tengah-tengah hidup yang sementara, Tuhan pakai hidup saya untuk menjadi berkat bagi banyak orang yang tujuannya adalah memuliakan namanya. Siapa saya?
Akhirnya saudara dikasih dalam Tuhan, kalau kita mengerti bahwa hidup kita mau dipakai oleh Tuhan, maka yang pertama sadari saudaraku, kita harus mempersiapkan diri kita. Ini penting. Karena kita mau dipakai Tuhan, maka kita harus mempersiapkan diri kita. Orang awam dengan tentara, dengan polisi yang akan dipakai untuk ke turun gunung, untuk peperangan, akan dilatih berbeda. Makanya kita dipersiapkan. Ada badai, ada masalah, ada pergumulan. Itu salah satu medan, area pembentukan kita, untuk kelak kita dipersiapkan menjadi prajurit-prajurit Kristus yang gak gampang baper. Iya kan? Makanya kita harus mempersiapkan diri kita. Kenapa? Karena kita mau memberikan hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan. Saya mau memberikan diri saya dipakai oleh Tuhan, maka saya harus mempersiapkan diri saya. Apa yang saya harus persiapkan? Yang pertama, hati saya harus persiapkan. Jangan gampang baper. Apa-apa orang ngomongin kita sakit hati, kita kecewa, kita simpan dendam. Itu mah gak bakal dipersiapkan, saudara. Jadi Alkitab sudah katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Jadi yang pertama, persiapkan hati. Hati kita harus dipersiapkan dengan matang. Tidak gampang sakit hati, tidak gampang kecewa, tidak gampang kepahitan, tidak gampang kuping tipis, baru diomongin dikit ini jahat. Kita dipersiapkan untuk menjadi mempelai-mempelainya Kristus di akhir zaman, yang memiliki hati yang taat, hati yang kuat. Miliki saringan hati. Jangan semuanya yang terjadi di luar kita masukin. Kita pilah apa yang baik, kita masukin. Apa yang membangun, kita simpan dalam hati kita. Yang nyakitin hati kita, yang ngecewain hati kita, biar di luar aja, gak usah disimpan. Jadi yang pertama, karena Tuhan mau memakai hidup kita, maka kita harus mempersiapkan diri kita. Yang pertama kita siapkan diri kita. Yang pertama adalah hati kita disiapkan benar-benar. Karena dari hati terpancar kehidupan. Yang kedua, apa yang kita harus persiapkan? Pikiran kita. Iya kan? Rasul Paulus bilang, apa yang baik, apa yang sedap didengar, apa yang patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Apa yang dipikirkan? Yang baik saja, yang membangun saja. Itu yang kita simpan dalam pikiran kita. Karena pikiran adalah pusat peperangan. Iya kan? Kalau kita belajar menyimpan pikiran kita, apa yang baik kita simpan, apa yang berguna, bermanfaat buat hidup saya, buat keseharian saya, itu yang kita simpan. Apa yang membangun kita simpan dalam hati kita. Memori kita nggak habis, saudara. Sama kayak handphone, kalau memorinya udah full, dipaksa nyimpen ngehang. Iya kan? Kalau handphone ngehang, itu udah nggak bisa dipakai apa-apa lagi, saudara. Apalagi manusia ngehang, repot. Kalau manusia ngehang, repot, saudara. Jadi belajar untuk menyimpan pikiran, apa yang ada di pikiran kita, apa yang baik aja. Perkataan-perkataan orang nyakitin kita nggak usah simpan dipikirin lagi. Kalau kita simpan di pikiran kita nggak bisa tidur. Kita pikirin, ini orang jahat banget sih, ngomong jahat sama gue, nyakitin hati gue. Kita pikirin, buat apa kita mikirin nggak berguna? Kita mikirin aja, besok saya mesti buat apa buat pekerjaan Tuhan, besok saya mesti buat apa buat kemuliaan Tuhan, besok saya mesti buat apa untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Itu aja kita pikirin. Jadi karena Tuhan mau memakai hidup setiap kita, maka kita harus mempersiapkan diri kita. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita? Jaga hati kita, jaga pikiran kita. Dan yang ketiga, jaga mulut kita, persiapkan mulut kita. Tuhan akan pakai lidah saudara untuk membawa damai. Tuhan akan pakai lidah saudara membawa kekuatan bagi orang-orang yang lemah. Tuhan akan pakai lidah saudara untuk membawa orang-orang yang patah hati, kehilangan semangat, mendapatkan kekuatan lagi dengan lidah kita. Amin. Karena itu belajar untuk mengucapkan apa yang baik, yang membangun, yang berguna, Alkitab katakan, supaya orang yang mendengarnya mendapatkan kekuatan. Ingat ya, 3 hal ini dalam hati dan dalam hidup kita harus persiapkan. Diri kita ketika kita mau dipakai untuk persiapkan oleh Tuhan, untuk dipakai oleh Tuhan, maka persiapkan, jaga hati kita, jaga pikiran kita, jaga lidah kita. Tujuannya apa? Supaya Tuhan pakai kita dahsyat. Hati, pikiran, mulut, persiapkan. Kita harus persiapkan diri kita. Nah, yang kedua saya pelajari, karena Tuhan akan memakai hidup kita,
Maka berjaga-jagalah senantiasa karena akan ada peperangan. Nah, ini penting. Ini dari awal saya bilang, iblis akan berusaha mengambil kita juga. Iblis akan berusaha merebut kita juga. Bukan cuma kerajaan sorga, kerajaan neraka pun berusaha mengambil. Akhirnya timbul peperangan. Makanya kalau saudara lihat, saudara udah mulai melayani, saudara udah mulai memberikan hidup kepada Tuhan, pasti ada aja goncangan-goncangan di berbagai lini. Nah, itu yang kita mesti waspada. Jangan sampai kita terpancing yang akhirnya kita jatuh lagi, saudara. Jangan sampai kita terpancing akhirnya kita gugur lagi, kalah lagi. Tapi harus apa? Teguhkan hati dong. Iya kan? Jadi hati-hati ketika kita memutuskan untuk memberikan hidup kita kepada Tuhan. Ketika kita memutuskan untuk dipakai oleh Tuhan, iblis tahu, bos. Iblis tahu. Iblis nggak tinggal diam. Enak aja. Saya juga, kata iblis, sampai hari ini merebut jiwa. Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh, lihat, ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah, bos. Biar bagaimanapun kita ini masih daging. Iya kan? Kita ini masih daging. Tapi jangan sampai kedagingan ini menguasai, karena ada roh. Roh penurut tapi daging lemah. Hati-hati. Ini yang saya bilang, ketika kita memutuskan diri kita untuk siap dipakai oleh Tuhan, maka peperangan terjadi. Karena itu kembali lagi ke ayat yang pertama tadi. Apa yang Rasul Paulus katakan? Hendaklah engkau memandangnya seperti ini, bahwa kamu telah mati terhadap dosa, dan kamu telah dipakai oleh Allah untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Itu yang harus ada dalam pandangan kita. Jadi kalau kita ada pikiran-pikiran niat-niat jahat, kita ingat dong, oh iya, saya nggak mau menyerahkan tubuh saya kepada setan sebagai dipakai sebagai senjata kelaliman. Jangan. Kan kita sadar nih, kita bisa mikir. Amin. Iblis nggak tinggal diam. Jadi setelah kita memutuskan untuk siap dipakai Tuhan, maka akan jadi peperangan. Karena itu berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah, siap sedialah. 1 Petrus 5 ayat 8-9. 1 Petrus 5 ayat 8 dan ayat 9 bilang begini, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat apa? Ditelannya. Lihat saudara. Jadi iblis sampai sekarang kerja keras. Dia cari orang. Jangan sampai Tuhan memenangkan banyak nih. Akhirnya jiwa-jiwa yang lain yang masih goyah, yang masih lemah, yang masih gak mempersiapkan diri, oh itu tembus, jatuh lagi, gak bisa dipakai Tuhan. Akhirnya mulai punya pikiran, lu kayaknya Tuhan gak mau pakai saya deh. Iblis itu, bos. Jangan tunggu sempurna. Justru dalam engkau dipakai Tuhan, maka engkau disempurnakan. Nah, ini pikiran-pikirannya iblis nih. Kalau kita melayani Tuhan, kalau kita bekerja untuk Tuhan, kalau kita mulai memberikan hidup kita kepada Tuhan sebagai alat untuk kebenaran tubuh kita pakai, maka jangan tunggu, ya gimana ya pendeta, ya saya masih, mulut saya kadang suka masih kasar, ya gimana ya pendeta, saya kayaknya masih suka jatuh bangun ya pendeta. Ya engkau melayani Tuhan, nanti Tuhan sempurnakan. Kenapa? Ini saya bilang, kalau engkau tunggu sempurna, engkau gak akan pernah disempurnakan kalau engkau gak melayani Tuhan. Kau akan tetap seperti itu. Kau akan jatuh bangun. Kenapa? Karena engkau memberikan dirimu. Tapi ketika engkau mulai sadar, oh ya tubuh saya nggak boleh serahkan sebagai senjata kelaliman, tapi tubuh saya harus saya serahkan sebagai senjata kebenaran. Maka saya memutuskan apapun yang setan taruh dalam pikiran saya mau patahkan dalam nama Yesus. Akhirnya ada timbul kesadaran. Saya sedang tidak menyetujui kalau orang bilang, oh jadi kalau misalnya kita melayani, kita melakukan kebenaran, kita boleh sambil berbuat dosa. Orang yang punya Roh Kudus harusnya sadar kalau itu dosa, dan dia pergi meninggalkan dosa. Ya saudara ya,
Jadi jangan pernah bilang kalau misalnya kita melayani sambil berbuat dosa. Harusnya nggak bisa, saudara. Engkau nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Di satu sisi engkau mengabdi kepada Allahmu, melayani Tuhan, engkau pakai tanganmu, engkau pakai hidupmu, mulutmu, pikiranmu, matamu sebagai senjata kebenaran. Tapi di sisi lain engkau pakai juga sebagai senjata kelaliman. Engkau sedang berdiri di dua dunia. Wah, itu lebih parah, saudara. Ditempelin Tuhan, ditempelin iblis. Dua-duanya dapat. Dua-duanya dapat, saudara. Karena engkau mempermainkan dua-duanya. Engkau jadi agen ganda, saudara. Harusnya nggak bisa, orang punya Roh Kudus nggak nyaman buat dosa, nggak nyaman, karena kebenaran itu akan memerdekakan. Harusnya nggak nyaman. Nah, dipertanyakan kalau ada orang yang melayani masih tinggal dalam dosa, dan dia merasa nyaman dengan perzinahan, dia merasa nyaman dengan penipuan, dia merasa nyaman dengan hal-hal yang dia lakukan yang tidak menurut kebenaran. Dipertanyakan, karena seharusnya Roh Kudus itu menemplak. Roh Kudus itu menegur. Oh iya, saya sudah memberikan diri saya untuk melayani Tuhan. Masa saya masih tinggal dalam dosa? Karena itu belajarlah untuk terus mau disempurnakan. Ketika engkau belajar untuk memberi dirimu, memberi tubuhmu, dipakai Tuhan sebagai senjata kebenaran, maka pelan tapi pasti engkau disempurnakan. Segala kelemahan-kelemahanmu Tuhan perbaiki karena pertolongan Roh Kudus. Karena pertolongan Roh Kudus memampukan kita. Dan yang ketiga, yang terakhir. Jadi yang pertama saya ulang, karena Tuhan memakai hidup kita, maka kita harus mempersiapkan diri kita. Apa yang kita persiapkan? Hati kita, pikiran kita, mulut kita persiapkan. Sehingga akhirnya kita dipersiapkan menjadi senjata-senjata Tuhan di akhir zaman untuk memenangkan jiwa bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, karena Tuhan memakai hidup kita, maka berjaga-jagalah senantiasa, karena akan ada peperangan. Ketika kita memutuskan untuk mulai melayani Tuhan, untuk memberikan hidup kita kepada Tuhan, dipakai oleh Tuhan sebagai senjata kebenaran, maka saat itu kita sedang menyatakan perang dengan iblis. Mulai hati-hati, 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 jaga hati, jaga pikiran, jaga perkataan. Dan yang ketiga terakhir, karena Tuhan memakai hidup kita, maka kita harus belajar taat. Meskipun harus berkorban, kita harus belajar taat. Yesus bilang, barang siapa mau mengikut aku, ia harus sangkal dirinya, ia harus pikul salibnya, dia harus mengikut aku. Sangkal diri, pikul salib bicara tentang ketaatan. Kalau kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, maka apapun harga yang harus kita bayar, kita harus lakukan. Kenapa? Karena kita tahu kita hamba. Sama seperti Maria katakan, Maria ibu Yesus, jadilah padaku apa yang kau pandang baik, sebab aku ini hamba. Kalau kita memberikan hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan, maka kita sedang meletakkan hidup kita di bawah Tuhan. Dengan kata lain, kita cuma mau bilang, Tuhan ini aku, pakai aku. Tuhan ini aku, utus aku. Sehingga akhirnya saudara dikasih dalam Tuhan, kita mau belajar taat untuk apapun yang Tuhan perintahkan. 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Ini sebagai ayat terakhir yang akan kita baca, saudaraku, karena kita akan berdoa bersama-sama. 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4, Alkitab bilang begini, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang prajurit yang baik tidak memusingkan apa yang saya inginkan, apa yang menjadi ego saya, tapi saya memikirkan apa yang komandan saya suruh, apa yang komandan saya perintahkan, itu yang saya kerjakan. Itu prajurit yang baik. Jadilah prajurit yang baik. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan, ini aku, pakai hidupku. Kita tundukkan kepala kita. Kita datang kepada Tuhan. Kami datang kepadamu ya Bapa yang baik. Kami mengucap syukur
Karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan yang menopang hidup kami. Sehingga akhirnya kalau hari ini kami belajar diberkati oleh kebenaran firman-Mu, dasar sukacita kami bukan karena apa yang orang lakukan kepada kami. Dasar sukacita kami bukan keadaan yang terjadi hari-hari, tapi dasar sukacita kami karena Tuhan mau memakai hidup kami. Siapa kami? Tuhan selamatkan kami oleh karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Bukan hanya sampai di situ, tapi Tuhan memperlengkapi, mempersiapkan kami untuk Tuhan utus sebagai perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini. Di rumah tangga kami, di pekerjaan kami, di usaha kami, di bisnis kami, di kantor, di perusahaan mana kami memimpin, bahkan di tempat di mana Tuhan akan utus. Karena itu ingatkan kami ya Roh Kudus, kami adalah tangan Tuhan, perpanjangan Tuhan di muka bumi ini untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Bapa, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba menyerahkan setiap umat-Mu satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan lihat ada hati yang terbuka. Mereka yang memberikan hidup, mereka yang mempersembahkan hidup, dan mereka menyadari bahwa hidupnya selama ini telah melakukan hal-hal yang sia-sia. Dan mereka mau berbalik, dan mereka mau memberikan hidup mereka untuk dipakai sebagai senjata kebenaran. Tuhan jamah. Tuhan jamah. Sehingga setiap mereka di dalam nama Yesus, baik mereka yang bergabung di Facebook maupun mereka yang bergabung di Zoom, mereka menjadi pribadi-pribadi yang dipersiapkan Tuhan. Hati mereka, pikiran mereka, lidah mereka dipersiapkan oleh Tuhan menjadi senjata kebenaran. Bahkan hari ini kami mengerti ketika kami memutuskan untuk memberikan hidup kami kepada Tuhan, iblis tidak akan tinggal diam. Akan ada peperangan-peperangan, tapi kami percaya kami akan keluar sebagai orang-orang yang menang, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Janji-Mu jelas, aku tidak akan pernah meninggalkan kau sampai kepada kesudahan zaman. Tuhan Yesus, hamba berdoa sehingga setiap umat yang oleh anugerah Tuhan pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan, di dalam nama Yesus, iman setiap kami diteguhkan. Pada akhirnya hidup kami memuliakan Tuhan. Pakai kami di bagai-bagai daerah umat-Mu. Perlengkapi kami, persiapkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami membawa setiap pergumulan kami. Kami mengerti pergumulan kami adalah miliknya Tuhan yang Tuhan akan kerjakan. Tapi bagian kami adalah terus untuk melakukan kebenaran-kebenaran yang Tuhan inginkan untuk kami kerjakan. Kami mengerti kami tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik, sebab Tuhan sanggup memelihara kami. Ketika Tuhan lihat hati kami, kesungguhan kami untuk ikut benar-benar akan Tuhan. Ketika Tuhan lihat hati dan kesungguhan kami untuk memberikan hidup kami kepada Tuhan, maka kami percaya Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang memberkati segala keperluan kebutuhan hidup anak-anak Tuhan, yang memberikan hidupnya kepada Tuhan. Karena itu pagi hari ini hamba berdoa menyerahkan masing-masing setiap pergumulan dari tangan Tuhan. Tuhan selidiki setiap hati. Tuhan lihat jeritan hati mereka. Tuhan lihat apa yang ada dalam hati mereka. Roh Kudus berkarya dalam hidup mereka, sehingga masing-masing mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Masing-masing mereka dipersiapkan, diperlengkapi untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Di satu sisi mereka juga akan melihat bagaimana Tuhan membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup bagi mereka tatkala mereka memberikan hidup mereka kepada-Mu ya Allah. Hamba berdoa, hamba menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan Tuhan. Setiap pergumulan mereka. Ada yang bergumul buat rumah tangga mereka. Ada yang bergumul buat ekonomi mereka, pemulihan ekonomi, pemulihan pekerjaan. Ada yang bergumul buat anak-anak mereka, orang tua mereka, suami istri mereka. Ada yang bergumul buat kesehatan mereka secara khusus di masa-masa COVID ini ya Allah. Ada yang bergumul ya Bapak buat setiap mereka yang hari-hari ini harus melunaskan setiap utang piutang yang ada. Ada yang bergumul yang hari-hari ini juga untuk mendapatkan anak-anak keturunan dalam rumah tangga mereka. Ada yang bergumul hari-hari ini untuk mendapatkan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Bapa, kami bawa setiap pergumulan kami kepada Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang akan tergenapi. Serahkanlah segala kekhawatiran-Mu kepada Allah, sebab Allah yang memelihara engkau. Pagi hari ini kami dari berbagai-bagai tempat, kami dari berbagai-bagai daerah, dari denominasi gereja-gereja, kami menyerahkan pergumulan kami di altar kudus Tuhan. Kami bawa ya Bapa, karena kami percaya Allah kami sanggup menjawab doa kami jauh lebih besar, jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat dari apa yang kami doakan dan kami pikirkan. Karena itu kami hanya mau menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, dan kami percaya penghidupan kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami tidak akan kekurangan
melakukan suatu apapun yang baik. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami Allah. Hamba berdoa, hamba menyerahkan masing-masing mereka ke dalam tangan Tuhan. Topang mereka dalam kasih karunia Tuhan. Hamba berdoa saat ini kami bersepakat bersatu hari mengucapkan berkat buat setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami bawa pemimpin-pemimpin bangsa kami di altar kudus Tuhan. Kami berdoa bangsa kami diberkati Tuhan. Kota-kota di mana kami tinggal hari-hari ini Tuhan memberkati. Tuhan, kalau kami lihat keadaan pandemik hari-hari ini, COVID hari-hari ini begitu banyak, begitu merebak, kami percaya dalam mulut kami ada kuasa. Karena itu kami berdiri atas bangsa kami berdiri atas kota kami mohon belas kasihan Allah atas kota dan bangsa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kota di tempat di mana kami tinggal, bangsa Indonesia ini ya Bapa, kami ucapkan berkat dalam nama Yesus, diberkati. Tuhan turun tangan membuat pandemik ini hilang yang ada. Kami berdoa dalam nama Yesus sehingga penyakit COVID yang merebak reda di dalam nama Yesus. Kami perkatakan reda di atas kota-kota kami, reda atas bangsa Indonesia. Di dalam nama Yesus terjadi. Terima kasih Bapa. Ini yang kami lihat bahwa COVID akan berakhir dalam nama Tuhan Yesus. Pandemik akan berlalu, akan hilang atas bangsa kami dalam nama Yesus. Karena begitu banyak anak-anak Tuhan memohon belas kasihan Tuhan atas bangsa ini, atas kota-kota di mana kami tinggal, di dalam nama Yesus. Hari-hari ini PPKM sedang berjalan. Kami berdoa anak-anak Tuhan yang usaha tidak kekurangan apapun. Anak-anak Tuhan yang bekerja tetap terpelihara. Sehingga sekalipun ada keadaan PPKM hari-hari ini tangan Tuhan memberkati. Karena hidup kami tidak ditentukan oleh keadaan. Hidup kami ditentukan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan berkata apa yang diberkati Tuhan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu turun atas masing-masing kami umat Tuhan, sehingga setiap kami hidup memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan. Pada akhirnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Tangan Tuhan menopang, tangan Tuhan memelihara kami. Angkat kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Jadilah berkat dimanapun kau berada, karena engkau adalah anak-anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, oleh kemurahan dan kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya apa yang kami doakan sudah kami terima. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Haleluya. Wow, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita mengerti sukacita kita karena hidup kita dipakai oleh Tuhan. Amin. Karena itu persiapkan hidupmu. Hidupmu akan dipakai oleh Tuhan. Di rumah tanggamu, di pekerjaanmu, di usahamu, di bisnismu, tangan Tuhan menyertai tanganmu dan membuat apa yang kau kerjakan dibuat tangan Tuhan berhasil. Kita ketemu di waktu yang sama. Link Zoom tetap sama. Jadi Bapak Ibu Saudara yang tidak terima WhatsApp dari saya secara pribadi, bisa langsung klik di link yang lama, link yang hari ini maksudnya. Dan saudara yang ada di Facebook, besok kita ketemu di jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Kita masih bahas dalam serial Sukacita, dasar sukacita orang-orang benar. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beraktivitas. Shalom, shalom.